Kita akan memantau terus bagaimana informasi tentang sidang pra-peradilan, nantikan terus di net. Sementara itu di informasi berikutnya. Meski sidang pra-peradilan Budi Gunawan digelar, sejumlah pihak berkukuh langkah ini bertentangan dengan hukum. Sementara ahli hukum tata negara menilai polemik pra-peradilan ini bisa diselesaikan dengan keputusan Presiden. Meski persidangan pra-peradilan status tersangka Komjen Budi Gunawan sudah berlangsung, sejumlah pihak masih menganggap persidangan pra-peradilan bertentangan dengan hukum acara pidana. Pra-peradilan ini dinilai hanya membuang waktu. Semua penetapan tersangka yang dipenuhi oleh pengadilan dalam gugatan pra-peradilan, kalau itu memang dipenuhi oleh hakim, dimenangkan, itu salah. Kita jangan biasain nih yang salah-salah begini. Maka saya bilang taat asas. Ini kan kita jadi bingung nih, gitu ya. Lalu mentang-mentang banyak terjadi penyimpangan, dianggap ini rangkaian jurisprudensi. Nanti dulu, gitu. Apa Anda mau menghormati putusan hakim yang salah? Gitu. Di lain pihak, tim kuasa hukum Komjen Budi Gunawan tetap meyakini pra-peradilan yang dilakukan kliennya sah. Komisi Pemberantasan Korupsi dinilai telah melakukan kesalahan. Terjadinya suatu masalah perkara ini yang dituduhkan kan 2003-2006. Dan 2003-2006 sesuai dengan pada undang TPPU kan gitu, itu bukan wewenang KPK. KPK itu baru bisa menyidik perkara yang terjadinya di atas tanggal 23 November 2010. Jadi di bawah 23 November 2010 itu KPK alasan apapun dia nggak boleh ikut. Bukan wewenang dia, bukan lingkup dia. Sementara itu, ahli hukum tata negara Margarito Kamis menilai polemik pra-peradilan ini bisa segera selesai jika Presiden Joko Widodo segera keluarkan putusan nasib Komjen Budi Gunawan tanpa harus menunggu hasil sidang pra-peradilan. Presiden tidak bisa menggunakan pra-peradilan sebagai syarat untuk mengambil keputusan apakah melantik dan atau tidak melantik. Tidak boleh. Mengapa? Karena undang-undang yang dipakai oleh Pak Presiden sendiri, itu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian, tidak, sekali lagi ya, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang dipakai oleh Presiden dalam kasus ini tidak mengatur misalnya seseorang calon Kapolri tidak boleh berstatus tersangka. Margarito juga menilai Presiden Joko Widodo juga punya solusi untuk menyelesaikan masalah ini, yaitu dengan mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu dengan persetujuan dari DPR. Kalaulah misalnya Presiden dalam kasus Pak BG ini, kalau kita bicara hukum sekarang ini, beliau tidak punya pilihan lain, kecuali kalau beliau bikin hukum baru. Misalnya beliau menerbitkan Perpu dan dalam Perpu itu mengatur syarat-syarat tambahan ya seseorang untuk menjadi Kapolri misalnya, dan di dalam Perpu itu diatur misalnya seseorang calon Kapolri tidak boleh menyandang status tersangka. Oke. Sebelum Komjen Pol Budi Gunawan, sejumlah sidang pra-peradilan pernah digelar. Desember 2013, Tubagus Hairi Wardana pernah ajukan sidang pra-peradilan atas penangkapan dan penyitaan barang-barangnya oleh KPK. Namun permohonan terpidana kasus suap Pilkada Lebak ini tak dikabulkan hakim karena KPK dianggap sudah bekerja sesuai undang-undang. Kemudian Oktober 2014, mantan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Udar Pristono pernah melayangkan permohonan sidang pra-peradilan atas kasus dugaan korupsi pengadaan bus Transjakarta. Namun permohonannya ditolak hakim karena prosedur penangkapan yang diperkarakan dinilai sudah sejalan dengan hukum. Tim Liputan melaporkan untuk NET.